Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya sekalian. Pagi ini setelah Allah mematikan kita, Allah menghidupkan kita, dan Allah menghantar kita ke masjid ini untuk mendapatkan beberapa kemuliaan. Kemuliaan yang pertama, bahwasanya langkah kita dari rumah ke masjid ini satu langkah menaikkan derajat, satu langkah menghapuskan dosa. Kemuliaan berikutnya adalah Allah janjikan balasan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya ketika kita melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat sunnah fajar. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemuliaan berikutnya Allah berikan kepada kita dengan sholat subuh berjamaah, di mana sholat fajar atau sholat subuh ini sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kemudian berikutnya Allah beri kemuliaan dengan keutamaan atau fadilah sholat subuh, yaitu seperti sholat sunnah 1 malam. Dan kemudian Allah berikan lagi kemuliaan dengan kita duduk di majelis ilmu, di mana Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan kemuliaan berikutnya adalah jemaah sekalian, kita ditakdirkan sampai pada awal 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Kita sekarang sudah berada pada tanggal yang Rabu 5 ya? Tanggal 5. Ini kemuliaan yang luar biasa jemaah sekalian. Kemuliaan iman. 10 pertama Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang dimuliakan, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwa kemuliaan 10 awal Dzulhijjah itu sebagaimana kemuliaan 10 akhir Ramadan. Kalau kita di Ramadan al-Ashrul Awakhir, biasanya kita subuh-subuh. Nah, ini seperti awal 10 awal Dzulhijjah. Makanya sebelum saya mulai kajian tentang riba, bahaya yang terhadap iman kita, saya akan bacakan satu hadis yang berkaitan dengan 10 awal daripada bulan Dzulhijjah ini. Untuk mudah-mudahan menjadi motivasi kita, ya, apa yang bisa kita amalkan pada hari-hari ini. Sebuah hadis yang dihimpun oleh Al-Imam Ibnul Munziri dalam At-Targhib wa At-Tarhib. Wa ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah an yuta'abbada lahu fiha min 'ashri Dzulhijjah ya'dilu siyamu kulli yawmin minha bi siyami sanatin wa qiyamu kulli laylatin minha bi qiyami lailatul qadar." Kurang lebih artinya, tidak ada hari-hari yang lebih disukai oleh Allah
di mana Allah disembah, Allah diibadahi pada hari-hari tersebut daripada 10 Dzulhijjah. Artinya 10 pertama Dzulhijjah ini hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah, sehingga ya'adul siyamu kulli yaumin minha bisiyami sana, puasa sehari di hari itu setara dengan puasa 1 tahun, dan sholat malam pada malam-malam itu setara dengan sholat pada malam Lailatul Qadar. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Ini 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kita masih ada 4 hari lagi sampai hari 5 hari lagi sampai hari 10 sampai hari Jumat. Sedangkan puasanya sampai hari Kamis. Tanggal 9 Dzulhijjah adalah Yaum Arafah. Itu yukaffiru sanatal madiyah, menghapuskan dosa 1 tahun. Mudah-mudahan disampaikan umur kita, diberikan kesehatan dan kemauan untuk khususnya puasa 9 Dzulhijjah. Namun para ulama yang sekalian, banyak di antara ulama itu mereka puasa dari tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi 9 hari puasa. Ini memang kita baca tadi hadisnya jemaah sekalian, puasa pada hari-hari ini, puasa sehari seperti puasa setahun. Luar biasa. Maka para ulama, kebanyakan para ulama adalah mereka puasa dari 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah. Mudah-mudahan bagi yang punya kemampuan, badan sehat, diberi kemauan untuk melaksanakan amalan-amalan mulia selama 10 hari pertama ini. Di antara yang amalan mulia itu adalah puasa. Jadi umum sifatnya, yang bisa puasa, bisa sedekah, bisa baca Quran, bisa lain-lainnya. Tapi puasa ini bagian dari amalan yang seperti dijanjikan tadi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti ada amalan kurban juga pada tanggal 10-nya. Memang makanya kurban itu lebih afdal. Memang ini agak dilematis kan hari Jumat ya. Banyak panitia kurban yang menyembelihnya pada hari Sabtu ya, karena mepetnya hari Jumat. Tapi kalau hanya sekedar kambing 1, 2, 3 sebaiknya pada hari Jumat ya, karena ada kemuliaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut ya. Tapi kalau sapi 10 itu susah ya, makan waktu banyak. Jadi jemaah sekalian, kenapa mulia Dzulhijjah ini dimuliakan oleh Allah? Memang pada bulan Dzulhijjah ini bagian daripada bulan haram atau bulan Muharram. Yang di bulan Dzulhijjah ini memang Allah muliakan sejarah kemanusiaan, yaitu sejarah keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga pun kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan memuliakan juga. Di dalam salawat kita memuliakan keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kalau kita baca salawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Betapa Allah muliakan keluarga Nabi Ibrahim, sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya tersebut dikenang sepanjang masanya, dikenang dan dilakukan bermiliar-miliar manusia. Apa yang telah dijalani oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Hari ini berjuta manusia sudah mulai kumpul di tanah haram, di Mekah Al-Mukarramah. Di antaranya kehadiran para jemaah haji ini adalah menampak tilas
apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Makanya mas sekalian, kemuliaan keluarga Nabi Ibrahim ini, keluarga Nabi Ibrahim dan keluarganya ini menjadi bagian dari syariat. Subhanallah, bagaimana Allah memuliakan keluarga ini. Apa yang dilakukan mereka menjadi bagian dari syariat agama kita. Jadi ada sa'i, ada jumrah, ada tawaf, ada lain-lainnya. Ini menjadi syariat yang tadinya merupakan amalan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Karena kemuliaannya itu, maka akhirnya dijadikan syariat, dijadikan bagian daripada manasikul hajj, yaitu ibadah-ibadah yang dilakukan pada saat kita berhaji. Ini subhanallah. Mudah-mudahan jemaah sekalian, satu hadis tadi menjadi motivasi buat kita. Kemudian hari ini kita akan bahas adalah tentang bahaya riba terhadap iman. Jemaah sekalian, kenapa saya menyebutnya bahaya riba terhadap iman? Bukan terhadap ekonomi kita, terhadap dunia kita, terhadap kesejahteraan kita. Karena tidak sedikit yang kita saksikan orang yang melakukan transaksi secara ribawi atau ekonomi secara ribawi, mungkin secara ekonomi tidak terlihat bahayanya, artinya oke-oke aja gitu. Orang yang anggaplah dia ekonomi secara riba maju-maju aja itu, misalnya kan sukses-sukses saja gitu. Sehingga kadang-kadang orang menjadi berpikir, nggak ada masalah dengan riba ini, buktinya bisnis lancar-lancar aja. Walaupun dalam Quran Allah mengatakan bahwa Allah membinasakan riba, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah membinasakan riba dan mengembangbiakan, menyuburkan sedekah. Tapi kadang-kadang jemaah sekalian, orang yang melakukan atau berkutat dalam dunia riba ini merasa tidak ada bahayanya, sehingga mereka oke-oke aja. Makanya lebih kepada persoalan iman. Walaupun jemaah sekalian kita juga banyak saksikan orang-orang yang terlibat dalam riba itu pada akhirnya banyak di antara mereka mendapatkan teguran-teguran dari Allah, atau bahkan mungkin boleh kata azab juga ya, di dunia ini. Ya mungkin bisa juga kebangkrutan usaha, bisa juga penyakit badan yang akhirnya menyiksa dirinya. Ya, karena jemaah sekalian, tidak semua siksa atau tidak semua ukubat itu artinya tidak semua sanksi azab terhadap dosa itu diberikan oleh Allah di dunia ini. Jadi banyak yang ditunda nanti sampai akhirat. Tidak semua. Ada dosa memang yang Allah segerakan azabnya di dunia ini. Dalam satu hadis diriwayatkan, itulah azabnya atau siksanya al-uquq wal baghi, yaitu orang yang durhaka pada orang tua dan orang yang melakukan kezaliman. Nah, itu kadang Allah segerakan itu akibatnya. Dan kita banyak saksikan orang-orang yang durhaka pada orang tua kan ya dibalas oleh Allah masih di dunia ini juga ya. Atau orang yang zalim. Orang-orang yang zalim itu juga sering dibalas oleh Allah langsung di dunia. Tapi secara umum dosa-dosa manusia itu Allah tunda ya pembalasannya, sehingga orang tersebut diberi kesempatan untuk bertaubat, atau bahkan sampai matinya tidak dibalas, nanti dikumpulkan seluruh pembalasan itu di hari akhirat nanti. Maka kalau kita melihat secara duniawi, kadang-kadang orang bisa gemes, kenapa orang
gak sholat orang istilahnya maksiat kok hidupnya seger buger. Hah? Iya, misalnya kok hidupnya sukses saja begitu kan? Ini yang sholat kadang-kadang ada aja gitu ya apa? Nah ini kan kalau dilihat secara dunia seperti itu, maka kita melihatnya secara iman. Kalau pertimbangannya di dunia saja boleh jadi seseorang itu di dunia ini Allah biarkan yumahilhum tamhila, ya. Allah berikan ya seluas-luas apa yang dia inginkan, tapi nanti apa akibat yang harus dia terima itu semua dikumpulkan di akhirat. Kadang orang beriman jemaah sekalian, dia melakukan kesalahan atau dosa, tapi Allah kasih sayang kepada dia, Allah sayang kepada dia, maka akibat dari kesalahan dia itu Allah berikan di dunia ini, agar kelak di akhirat dia tidak lagi mendapatkan siksa. Jadi ada di antara riwayat mengatakan orang-orang beriman itu disegerakan kadang-kadang siksanya dengan sakit, dengan musibah-musibah, kesusahan-kesusahan, untuk mengurangi dosa dia, mengurangi ya siksa-siksa yang seharusnya dia terima di akhirat. Oleh Allah diberikan yang sedikit-sedikit di dunia, sehingga akhirnya di akhirat dia tidak ada dosa. Kadang secara pandangan ya duniawi, ya, orang melihatnya sebagai satu hal yang buruk, padahal di mata Allah justru itu kemuliaan, ya, kasih sayang Allah kepada dia, untuk Allah membersihkan dia dari kotoran-kotoran iman, kotoran-kotoran jiwa, ya, sehingga ketika dia menghadap kepada Allah, ia lebih bersih. Maka kata Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikannya maka diberi musibah. Nah riba ini jemaah sekalian, kalau kita lihat fenomenanya, ya tadi ada yang Allah berikan balasan langsung ya, di dunia ini, ada juga yang Allah tunda. Maka jangan sampai ketika melihat orang yang berkubang dalam dunia ini tidak ada balasan apa-apa, hidupnya enak-enak aja, lalu kita berkesimpulan, kalau begitu nggak ada masalah dengan riba. Bukan begitu. Masalahnya ada bahaya pada imannya ini, bahaya pada imannya. Jemaah sekalian, ini akan saya baca beberapa hadis ya, pada bab yang ke-19 dari kitab ini, yaitu At-Targhib wa Tarhib Al-Imam Ibnu Munzir, dan diringkas oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullah ta'ala. Riba seperti yang sudah kita ketahui, ada riba dari pertambahan jumlah atau pertambahan barang atau pertambahan uang. Di zaman dulu, kalau sekarang mungkin hampir jarang ya, tapi kalau zaman dulu riba itu bisa misalnya orang minjem beras 1 liter, kembalikannya 1 kilo misalnya begitu ya. Pinjamnya 1 liter, kembalikannya 1 kilo. 1 liter itu kurang lebih 8 on ya, tapi kembalinya sekilo 10 on ya. Seperti itu. Jadi banyak penambahan barang. Tapi kalau sekarang rata-rata bukan penambahan barang, penambahan uang. Kalau sekarang minjem 1 juta, kembali 1.200.000. Apalagi pinjaman online ya, itu bertambah-tambah itu mudha'afah. Tetapi jemaah sekalian, kalau pinjaman online ya mungkin ya, tidak banyak orang-orang yang tahu, karena yang biasa main HP dia yang tahu. Riba yang sering terjadi dalam masyarakat kita ya riba yang keliling itu, yang keliling itu.
sampai masuk gang-gang. Kadang saking keselnya orang situ, ya, ibu-ibu susah, udah dilarang suaminya tetap aja ngumpet-ngumpet pinjam kepada bank keliling ini. Sampai ada tulisan kadang-kadang daerah bebas bank keliling gitu kan. Karena memang namanya perbuatan buruk itu setan pasti akan menggoda orang melakukannya. Tidak sedikit ibu-ibu itu apa ini minjem bank keliling, padahal sudah dimarahin suami, jangan minjem, tapi tetap aja ngumpet-ngumpet. Ini di masyarakat. Kemudian juga kita sering praktek riba dalam kalau di kampung-kampung tuh gade sawah ya, gade sawah. Orang pinjam uang menggadaikan sawah, terus sawahnya dimanfaatkan oleh orang yang meminjamkan uang tersebut. Ya kan? Bisa dibayangkan kalau dia belum bisa mengembalikan, maka selama itu pula ya, sawah itu dipakai oleh yang punya uang. Kalau dia setengah tahun lah nggak bisa kembali, berarti selama 6 bulan itu dipakai oleh yang punya uang tadi. Nah, ini orang sudah susah pinjam uang, dia lagi sawahnya nggak bisa lagi dia kerjakan. Banyak cara-cara riba yang terjadi di masyarakat kita. Intinya riba itulah kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap peminjaman yang memberi manfaat kepada orang yang dipinjami, maka itu adalah riba. Bukan hanya sama sih, dari motor, dari mobil, dari apa-apanya. Dari motor juga sekarang banyak dari motor. Jadi setiap peminjaman yang memberi manfaat kepada orang yang dipinjami, orang yang menghutangi, maka itu menjadi bagian dari riba. Nah, jemaah sekalian, ada riba kecil, orang-orang yang minjem hanya mungkin sedikit, tapi yang lebih besar, bahkan negara. Ekonomi riba ini bagian dari ekonomi orang-orang Yahudi dalam rangka menjerat bangsa-bangsanya. Kalau dalam dunia internasional ada yang namanya IMF ya, International Monetary Fund ya, atau yang lain-lain lah yang berbentuk riba. Itu petinggi-petinggi lah orang-orang yang berdarah Yahudi. Bahkan mungkin Bank Dunia dan lain-lainnya, keluarga yang terkenal Rothschild atau siapa itu ya, itu mengikat negara-negara di berbagai belahan dunia dalam cengkraman riba ini, termasuk Indonesia pernah mengalami itu. Wallahualam sekarang juga ini masih juga ya. Utang Indonesia ini berapa ribu triliun dalam cengkraman riba. Ya mungkin dalam ukuran negara kita orang biasa, masyarakat kecil ya, tidak bisa berbuat banyak. Ya mungkin hanya berdoa mudah-mudahan negeri kita yang dibebaskan dari riba, diberi pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah, sehingga menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kapan? Wallahu a'lam. Kalau membayangkan utang Indonesia kayaknya berat itu ya, karena udah terlalu besar. Kapan bebasnya itu nggak tahu. Tapi minimal jangan sekali kita sendirilah, dimulai dari masyarakatnya. Para ulama mengatakan negeri ya Allah berikan pemimpin sesuai dengan masyarakatnya. Kalau masyarakatnya senang riba ya pemimpinnya juga akan Allah berikan yang senang riba juga. Masyarakatnya nggak baik, pemimpinnya juga nggak baik. Maka masyarakat inilah yang harus diperbaiki dulu biar kita diberikan oleh Allah pemimpin yang baik juga. Nah, bahari bani jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis dalam bab ini ya, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu
qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilah. Dalam riwayat lain ya disebut wa syahidai wa katibah. Wa akhraja Muslim, dari riwayat Muslim ditambahkan dengan bi ziyadati syahidai wa katibah. Wa qala hum sawa. Jadi dalam hadis cuma sekali dikatakan menurut Ibnu Mas'ud, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, la'ana Rasulullah melaknat. Siapa yang dilaknat? Yaitu orang yang memakan riba, pemilik uang berarti, yang punya uang, laknat. Wa mukilah, dan orang yang memberi atau yang memberi makan atau yang ia memberikan riba, berarti peminjamnya. Lalu wa katibah wa syahidah, dan saksinya, dua orang saksi. Wa katibah, dan penulisnya. Jadi orang empat ini dilaknat semua. Yang punya uang, yang pinjam, yang tukang tulis itu apa namanya? Apa orang yang menjamin dia? Kan kadang-kadang kalau orang minjem kan ada ini, ada misalnya penjaminnya gitu. Itu semuanya dilaknat. Hum sawaun, mereka sama. Kebanyakan dalam masyarakat kita ya mas sekalian, itu mereka menganggap yang dosa itu yang punya uang aja, yang meribakan saja. Yang minjem tuh seperti nggak merasa berdosa. Kira-kira pandangan suka ada begitu Pak ya? Yang minjem kayak nggak merasa berdosa ya? Yang dosa itu yang punya uang aja. Padahal di hadis ini enggak, di hadis ini yang minjem pun berdosa, dilaknat juga. Mereka sama. Ini orang empat tadi, yang punya uang, yang minjem, yang nulis, yang menyaksikan menjadi penjaminnya, itu sama-sama ya. Nah jemaah sekalian, kalau kita lihat perputaran riba sekarang ini luar biasa. Memang berat itu untuk orang bisa bebas 100% dari riba, apalagi yang punya bisnis gitu. Yang punya perputaran yang bisnis itu berat sekali. Karena hampir tidak ada lembaga keuangan yang betul-betul memberikan pinjaman itu lillahi ta'ala. Ya kebanyakan dia berikan pinjaman ya lil fulus, karena dia juga ingin dapat uang. Maka jamaah sekalian, karena kesulitan tersebut untuk mendapatkan pinjaman yang tanpa riba, tanpa tambahan sama sekali, itu kelihatannya itu setengah-setengah mustahil. Ya mungkin kalau hanya pinjam sekedar sejuta 2 juta bisa lah ke saudara. Tapi kalau minjemnya ratusan juta, minjemnya untuk sebuah bisnis, siapa orang yang mau meminjamkan tanpa sama sekali tambahan? Itu kelihatannya wah susah itu. Mencari orang misalnya yang punya uang miliaran atau triliunan itulah. Lalu dia sediakan uangnya, silahkan pakai uang saya tanpa tambahan apa-apa. Saya belum ketemu tuh di Indonesia. Walaupun ada orang uangnya triliunan gitu. Misalnya ada orang uangnya triliunan, dia misalnya anggaplah dia ingin nolong orang 5 triliun, dia dirikan lembaga keuangan, minjam tanpa bunga. Nah itu kalau yang seperti itu masya Allah. Tapi kayaknya susah bayangin ada orang seperti itu. Karena orang punya triliunan juga dia pengen uangnya tambah lagi gitu. Namun jemaah sekalian, bagaimana kita melihat fenomena ini?
para ulama sebahagian daripada ahli-ahli fikir ketika melihat fenomena ini, dia berpikir kalau sama sekali orang berpinjam tanpa ada tambahan memang agak berat. Maka akhirnya mereka berpikir, lalu pikir gimana caranya kan? Akhirnya adalah yang disebut dengan bank syariah. Apa bank syariah? Itulah hasil dari kerisauan para pemikir tadi itu. Saat sekarang ini kecil kemungkinan ada orang pinjam tanpa ada tambahan gitu. Karena sebuah bank misalnya dia juga butuh biaya operasional dan lain-lain. Maka dia diolah-olah, mereka berpikir bagaimana caranya supaya ini menjadi hal yang tidak seperti riba, tapi jadi lebih halal. Maka mereka menggodok itu, jadilah yang disebut bank syariah. Walaupun secara nominal yang dibayarkan seorang nasabah pada bank syariah maupun bank konvensional itu tidak jauh beda. Betul? Kredit di bank umum dan sama aja secara nominalnya itu nggak jauh beda. Makanya ada orang bilang, orang skeptis bilang, ya mau bedanya nih syariah sama yang konvensional sama aja kan? Memang bisa sama mungkin. Artinya kalau kredit rumah dalam jangka misalnya 15 tahun ya bulanannya segitu sama. Apa bedanya? Sepanjang yang saya tahu ya perbedaan pertama adalah akad. Yang kedua perbedaannya adalah dalam kalau misalnya sifatnya kayak qirad atau seperti mudharabah, itu adalah dalam profit sharing, pembagian bagi hasil. Kemudian dalam interest, dalam apa istilahnya? Ya tadi profit sharing tadi itu tidak flat, mereka fluktuatif sesuai dengan hasil dari bisnis yang dilakukan. Tidak seperti bank konvensional harus sekian flat, dia profit sharing. Lalu yang terpenting adalah investasi. Di bank syariah investasinya adalah di bisnis atau di dalam hal-hal yang dihalalkan. Jadi bukan investasi di misalnya di pabrik bir, minuman keras atau pabrik yang haram-haram lah. Termasuk mungkin rokok juga tidak investasi di situ. Investasinya di tempat-tempat yang lebih aman. Tapi tadi Pak, secara nominal mungkin barangkali sama, tidak jauh beda. Nah, ini sebagai ya anggaplah terobosan ya, akhafud dhararain, yang lebih ringan mudaratnya. Kalau betul-betul kayak zaman Nabi orang meminjamkan tanpa lebihan sama sekali, kayak saya belum ketemu tuh lembaga keuangan seperti itu. Sifatnya lembaga ya. Kalau perorangan mungkin bisa, tapi kan kalau perorangan peminjamannya terbatas pada orang-orang tertentu yang kenal-kenal aja, saudara atau siapa teman. Tapi kalau lembaga keuangan gimana? Ini yang terjadi zaman sekalian. Jadi maka tidak heran kalau ada sebagian ya pemikir juga berkata sebetulnya bangsa belum betul-betul Islam juga. Memang karena secara maqasidus syar', tujuan syariat itu adalah memudahkan at-taysir, memudahkan. Sementara bank syariah ini ya belum tercapai di tujuan at-taysir, memudahkan ini. Ya karena tadi kendala operasional juga yang harus dia penuhi. Akhirnya nominal nasabah yang dibayar ke nasabah itu tetap ada kelebihan, hanya bentuk akadnya berbeda. Ini zaman sekalian.
Ya misalnya kayak di Pegadaian, wallah alam katanya itu kalau Pegadaian yang konvensional kan betul-betul pinjam sejuta langsung sekian gitu kan. Nah kalau yang syariah gimana? Ada juga tapi namanya istilahnya apa? Uang jasa penitipan. Jadi penitipan apa? Penitipan barangnya. Barangnya itu namanya beda tapi sebetulnya ya, sama juga isinya juga. Akadnya beda. Ya mungkin masih lebih mendingan lah kita aja ya. Masih mendingan kita aja. Nah jemaah sekalian, kita lanjutkan ini. Bagaimana riba ini jemaah sekalian? Wa an Aun ibn Abi Juhaifah an Abihi radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-washimah wal-mustawshimah wa akil riba wa mukilah. Rawahu Bukhari wa Abu Dawud. Dalam hadis yang kedua jemaah sekalian dari Aun bin Abi Juhaifah dari bapaknya, baginda Rasulullah bersabda, dia berkata Rasulullah melaknat orang yang washimah. Washimah itu orang yang menato, orang yang profesinya itu membuat tato. Wal mustaushimah, dan orang yang minta ditato. Kemudian wa akilah riba, dan pemakar riba. Wa mukilah, dan orang yang memberi riba, ya para peminjamnya itu. Dilarang sama sekalian orang yang mentato dan orang yang di. Itu saya lihat apa ya, akhir-akhir ini kayak banyak orang yang tato itu. Mereka nggak merasa berdosa gimana? Yang laki perempuan sama apa? Bahkan ada yang ditujukan tatonya. Sampai ada tato yang paling parah itu saya tato mata. Untuk apa mata ditato? Sepertinya udah gak puas dengan kulit luar ya. Padahal dia di sini orang yang kerjaannya mentato dan orang yang minta ditato, kedua-duanya dilarang. Ya mudah-mudahan jangan sampai kita punya usaha ini. Mereka alasan mereka tato is art. Tato adalah seni. Tapi seni-seninya setan ini, seni yang menjauhkan dari Allah. Jadi pentato ini ya mas kalian, orang yang terlaknat, orang yang minta ditato juga. Ya walaupun kita saksikan juga sih orang-orang yang punya tato itu banyak juga yang akhirnya diberi hidayah menjadi orang yang baik. Ada juga, saya juga ada mantan ya preman itu tatonya banyak, tapi dia sekarang sudah jadi ahli ibadah, alhamdulillah. Tapi kalau belum tato ya jangan mencoba tato, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah, termasuk pekerjaannya. Kemudian jemaah sekalian, wah ini masya Allah. Waruwi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini salah satu sahabat Rasulullah yang melayani Nabi selama 10 tahun di Madinah. Jadi Anas bin Malik ini salah di satu riwayat dia pernah berkata, saya melayani Nabi 10 tahun di Madinah. Jadi setelah hijrah beliau melayani Nabi, sahabat Anas. Sehingga sahabat Anas bin Malik ini seperti sahabat Abu Hurairah, banyak hadis-hadis yang beliau riwayatkan berkaitan dengan pribadi Rasulullah, karena ketemu Nabi tiap hari. Tapi satu riwayat yang menarik dari Anas bin Malik ini, beliau mengatakan bahwa selama saya melayani Nabi selama 10 tahun itu, Nabi gak pernah memarahi saya, gak pernah merintah secara langsung, gak pernah menyalahkan. Jadi subhanallah, Nabi itu ya ada yang membantu tapi gak pernah menyalahkan, gak pernah perintah dengan langsung kepada orang yang membantu. Ya ini juga menjadi satu pelajaran buat kita ya, untuk bersikap
yang baik kepada orang yang membantu kita. Kadang-kadang orang bersikap lembut kepada orang yang selevel dengan orang yang levelnya sama, dia bisa sikapnya tuh pokoknya bagus lah gitu ya, sopan segala macam. Tapi begitu kepada pembantunya sikapnya kasar, sehingga pembantunya yang bertahan itu paling sebulan 2 bulan berhenti, sebulan 2 bulan, aku nggak sampai sebulan apa berhenti. Ini bisa dilihat nih orang ini. Kalau orang pembantunya ganti-ganti terus, ini ada kemungkinan ada masalah nih keluarga, ya kan? Nah, ini Anas bin Malik sekalian yang beri kesaksian ya, bahwa dia 10 tahun melayani Rasulullah tidak pernah dimarahi, nggak pernah disalahkan. Dalam hadis ini beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari baginda Rasul berkhutbah, berikan satu nasihat. Fadzakara amra riba. Lalu beliau menyebut, membahas tentang riba. Wa 'azzama sya'an. Wa 'azzama sya'na. Ketika membahas masalah riba ini, dia berubah posisinya atau menjadi beda ya dari sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin hanya duduk dan menunduk, ketika membahas masalah itu dia bangkit seperti ada ya kemarahan. Waqala, dan Nabi berkata, inna dirhama yusibuhur rajulu minar riba a'zamu 'indallahi fil khati'ati min 36 zaniyah yazniha ar-rajul wa inna arba riba irdur rajul muslim. Rawahu Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi. Jadi kata Nabi, sesungguhnya satu dirham ya yang didapatkan oleh seorang laki-laki dari hasil riba, maka itu lebih besar kesalahannya di sisi Allah daripada sisi wasalnya, berarti daripada 36 zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki. Masya Allah ya, luar biasa nih dosanya. Satu dirham itu setara dengan 36 kali zina, uang yang dihasilkan dari meribakan. Ini maaf jemaah sekalian, dulu seingat saya gitu, orang yang meribakan uang itu kebanyakan orang non muslim dulu ya, bukan berarti bukan berarti saya mendiskreditkan, tapi memang kenyataan dulu di daerah tempat saya kebanyakan orang non muslim yang menjadi bos riba itu ya, rentenir itu kebanyakan orang non muslim. Nah, sasarannya orang muslim, banyak orang muslim, ibu-ibu nih, tapi bosnya ini orang non muslim di daerah saya. Namun sekarang zaman sekarang udah berubah. Sekarang bosnya muslim juga sekarang. Bosnya muslim, nasabahnya muslim. Wah, Masya Allah. Pekerja muslim juga. Jadi sekarang ini misalnya orang dari satu kampung misalnya di Jawa misalnya, dia dari mana gitu, kabupaten mana, itu ada bos rentenirnya. Jadi kalau minjem nggak usah ke orang non muslim, ini ya sama teman sendiri aja. Saya pernah aja mas sekali, maaf. Saya pernah diundang lah di satu acara peresmian rumah baru. Jadi kalau orang punya rumah baru dia panggil tetangga-tetangga kan, orang masjid pulang dari masjid suruh mampir. Ya biasa lah dia, bahasa kita selamatan kira-kira gitu ya, rumah
rumah baru, syukuran, minta didoakan. Ya, karena kita dari masjid mampir, ya sudah sediakan berkat dan lain-lain. Ya, termasuk saya nggak kenal sama orang itu. Ya akhirnya kita mampir, ya minta doakan rumah baru. Begitu saya pulang di jalan, ada salah satu kawan bilang, tahu nggak Ustaz siapa orang itu? Enggak, siapa dia? Dia itu bos riba, rentenir. Saya tanya, ada pekerjaan lain nggak? Pekerjaan bosnya dia dagang atau pegawai negeri atau apa? Enggak, memang dia tiap hari ini kerjanya renten. Waduh ini. Akhirnya, ya saya sebagai ikhtiar hati-hati. Ya, tidak saya makan itu berkatnya dan lain-lainnya lah. Karena sumbernya dari hasil riba. Kecuali dia ada pekerjaan lain, misalnya dia dagang kan, ya kita boleh berasumsi mungkin dari hasil dagangnya. Nyampur gitu. Ya, tapi kalau dia nggak ada pekerjaan lain, memang pekerjaan lain tadi, ya barangkali itulah yang dibagi-bagi. Itu orang Islam juga sekalian. Rentenir bosnya ini Islam. Jadi sekarang riba ini ya, bukan lagi kepada orang non Muslim yang meminjamkan, orang Islam sendiri. Masya Allah ini hasil dari dia meribakan uang itu dosanya seperti 1 dirham saja itu seperti 36 kali zina. Tapi kata Nabi, wa anna arbar riba irdul rajulil muslim. Tapi riba yang paling berat atau dosa yang lebih berat itu adalah seorang yang menjatuhkan martabat seorang muslim. Jadi riba sudah besar dosanya, tapi menjatuhkan martabat kehormatan seorang muslim itu lebih besar lagi. Jadi kehormatan orang muslim mulia di hadapan Allah. Irzarnya kehormatan seorang muslim. Artinya apa jemaah sekalian? Kita sebagai seorang muslim harus menjaga kehormatan sesama muslim. Bukan justru menjatuhkannya ataupun ya menghinakannya. Karena itu boleh jadi lebih besar daripada dosa riba. Orang yang sengaja menjatuhkan martabat seorang muslim bighairi haqqin, tanpa hak, sengaja ya. Apa tuh bahasa kita itu? Apa ya bahasa? Karakter apa tuh? Karakter assassination ya. Kemudian mas sekalian, satu hadis lagi sebagai penutup hari ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah. Ini sahabat Hurairah sama kayak Anas bin Malik tadi. Hanya kalau Anas bin Malik itu ya di sekitar rumah Nabi, kalau Abu Hurairah itu di sekitar masjid, di Ashabus Suffah, melayani Nabi. Sehingga Abu Hurairah itu kalau kita baca hadis, banyak sekali hadis Abu Hurairah ini yang berkaitan dengan kehidupan pribadi Nabi. Karena beliau adalah khadimur Rasul, pelayan Nabi. Kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul, ar-riba sab'una huban aisaruha ayyankihar rajulu ummah rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi. Sahabat Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah, ar-riba sab'una huban, yaitu al-ithman. Huban ini muradifnya adalah al-ithm, yaitu dosa. Riba itu ada 70 dosa. Jadi ada 70 dosa bagi riba. Aisaruha, dosa yang paling ringan. Jadi kalau ada 70 itu, yang tingkatannya paling ringan itu dari dosa riba itu
ayyakihar rajul ummah, yaitu seorang anak menzinahi ibunya sendiri. Itu dosa yang paling ringan dari 70 ya, dosa riba itu. Masya Allah ya, alhamdulillah minta itu sekalian. Ya mudah-mudahan kita diselamatkan dari riba ini. Seperti saya katakan tadi, kenapa kita harus melihat secara iman? Yang kita secara iman bahwa riba ini berbahaya untuk iman kita. Karena tidak sedikit tadi orang yang tidak melihat bahaya riba dalam iman. Dia melihat bahaya riba dalam bisnis misalnya. Ternyata bisnisnya lancar-lancar aja, atau komers apa istilahnya perdagangannya, atau anggaplah urusan duniawi dia sukses dengan riba gitu, berhasil dengan riba gitu. Tapi dia lupa bahwa dia salah satu orang yang dilaknat oleh Rasulullah. Betapa besar dosanya ini. Maka jemaah sekalian, jangan melihat riba hanya semata-mata dari faktor duniawi saja. Karena boleh jadi tadi tidak terlihat itu, atau tidak terdapat, kita saksikan kehancuran secara otomatis dari riba itu. Tapi secara iman sudah pasti yang kita baca tadi jemaah sekalian. Walaupun kita juga saksikan orang yang berkutat dalam riba, ada yang Allah berikan balasan langsung, mungkin kebangkrutan, mungkin penyakit segala macamnya, kehancuran rumah tangga akibat uang yang tidak diberkahi tersebut, uang yang tidak didapatkan secara halal. Tidak sedikit orang juga salah. Misalnya nih, maaf nih Pak Agus, ada orang misalnya pensiun ya, pensiun kan misalnya dapat uang apa, karena ada itu kalau pensiun yang diambil langsung tuh ya Pak, ya pesawat 2 miliar lah misalnya, 1 miliar. Ada yang sengaja 1 miliar itu ditaruh di bank konvensional, dia dapat 1 bulan mungkin atau berapa persen, saya kurang tahu, 2,5% ya Pak. Tahu berapa? Kalau bank berapa bunganya? Anggaplah dapat bunga dari 1 miliar itu, dia dapat bunga misalnya ya 500.000 kali mungkin ya, atau 1 juta. Saya nggak tahu bunga berapa. Lalu dia dari 1 juta itu, itulah yang dia makan setiap bulan. Jadi seperti pensiunnya lagi. Jadi pensiun yang besar itu dia taruh di bank, dia makan itu ribanya. Waduh, naudzubillah min. Deposito di bank-bank ribawi ya, dan dia makan itu bunga deposito. Ini tidak sedikit yang melakukan itu karena belum paham ya. Yang mudah-mudahan mereka lakukan itu karena belum paham, dan mudah-mudahan Allah fahamkan ya, fahamkan kepada agama ini agar dia menjadi orang yang baik. Karena kata Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi kebaikannya, maka difahamkan pada agama. Saya kira dia melakukan itu karena belum paham. Karena saya juga ketemu beberapa orang begitu, ya orang Muslim juga, ya ternyata mereka nggak paham. Dikiranya dia taruh deposit 1 miliar dari uang pensiun tersebut diambil tiap bulan untuk makan segala macam, itu hal yang biasa. Dia belum tahu ya. Lagi dan lagi jemaah sekalian, tadi misalnya deposito bagaimana kalau di bank syariah gitu kan, ya itu akhafudz dharain, lebih ringan bahayanya. Tapi kalau dikatakan 100% tidak ada unsur-unsur yang merugikan, ya nggak tahu juga. Karena intinya kalau di bank syariah masih mendingan karena investasinya di tempat yang halal ya. Akadnya juga sudah disyariatkan gitu. Untuk pembagiannya lah profit sharing minimal seperti itu. Tapi jemaah sekalian, seperti saya katakan tadi, kita harus mulai dari diri kita sendiri sebagai orang ya, yang hidup di satu negeri yang memang
terjerat dalam riba. Ya, mudah-mudahan dengan baiknya masyarakatnya, masa penduduknya gitu, Allah selamatkan negeri ini dari terus-menerus ya, tercengkram dalam dunia ribawi. Ini sekarang ini ya boleh katakan begitu keadaan di Indonesia. Bahkan katanya Indonesia ini jangankan sekarang ini kemampuannya itu baru bayar apa namanya itu interestnya aja, belum pokoknya itu belum bisa Pak. Bayar itunya aja Pak. Ribanya itu interestnya aja. Wah ini Masya Allah ya. Nah mungkin tidak juga menutup kemungkinan bahwa bencana-bencana yang terjadi di Indonesia, kerusakan-kerusakan yang di Indonesia ini tidak juga tertutup karena masalah tadi, masalah riba tadi, sehingga jauh dari berkah Allah, jauh dari rahmat Allah, malah yang ada laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berharap ada pemimpin-pemimpin yang berfikirnya adalah berfikir takut kepada Allah, orang yang muttaqin. Itu yang kita inginkan pemimpin seperti itu, sehingga dia memimpin negeri ini dengan iman, dengan pertimbangan-pertimbangan iman. Mudah-mudahan dengan pertimbangan iman tersebut ya negeri ini menjadi negeri. Tapi kalau selama yang pertimbangannya hanya untung rugi ya, pertimbangannya hanya untuk duniawi saja, meningkatkan misalnya devisa, meningkatkan ini dan itu tanpa peduli apa halal apa haram, wah inilah urusan seperti itu hanya dunia saja, ya jangan harap akan turun berkah, jangan harap akan turun pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mana boleh? Boleh tanya jawab ya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sharing ilmunya ya. Kalau dilihat sekarang ini fenomena masyarakat kita untuk menggunakan instrumen keuangan syariah itu udah tinggi ya. Namun memang faktanya gitu kan, kadang memang kayak contoh lah kita ngambil KPR rumah gitu ya. Dibandingin tuh gitu kan, hitungan simulasi yang bank syariah gitu kan dengan bank konvensional gitu kan. Kalau melihat amountnya, angkanya gitu kan, memang beda gitu kan. Syariah itu relatif memang lebih tinggi gitu kan. Jadi ada apa ya? Kok syariah lebih tinggi ya gitu kan? Kok lebih mahal ya gitu kan? Termasuk juga kayak pinjaman, simpan pinjam lah ya gitu kan, untuk konsumsi gitu kan, ada juga ya gitu. Itu ada fenomena kesana gitu kan. Nah jadi akhirnya masih ada lah gitu beberapa teman-teman bertanya gitu kan, bahkan ujung-ujungnya walaupun ini lebih inilah cukup dengan apa gaji saya saat ini gitu kan, sekian. Ini gimana sih menyikapinya? Ya seperti saya katakan tadi, bahwa bangsa yang ada sekarang ini belum memenuhi apa yang dimaksud oleh syariat itu sendiri, taisir, yaitu memudahkan. Ya, waktunya kan nggak memudahkan tuh. Kadang lebih susah itu kalau coba di BCA kan lebih rumit ya. Jadi itulah kenyataan yang terjadi. Tahap sekarang tuh baru mungkin ya sedikit demi sedikit mengislamkan, belum sampai tahap memudahkan. Ya, cuma dipikir-pikir misalnya daripada misalnya ini yang agak mudah tapi betul-betul dilaknat, ya mending yang susah dikit lah, mudah-mudahan jauh dari laknat. Ya kira-kira seperti itu Pak. Seperti katanya secara nominal yang konvensional dan syariat itu nggak jauh beda. Tapi yang syariat ini masih mending, tadi ada akad yang sudah diislamkan misalnya kan, kemudian investasi yang lebih aman, profit sharing yang lebih, itu aja sebenarnya. Tapi secara nominal kalau hitung-hitungannya hanya semata-mata duniawi, ya mungkin orang nggak berpikir tentang riba atau bukan riba gitu.
atau konvensional, dan saya nggak berpikir begitu kalau hanya semata-mata duniawi. Makanya kita berpikirnya untuk menyelamatkan iman. Saya juga pernah bertanya gitu, Pak Nofri, ada salah satu lembaga pendidikan gitu. Dia cerita juga sama saya, misalnya, ya maaf, lembaga pendidikan yang saya tahu dan saya kenal gitu kan. Kenapa? Istilahnya dia cerita, sebenarnya ini saya pinjam uang ini dari bank ini, muamalah waktu ini secara ekonomi saya itu enggak kurang menguntungkan gitu, dibandingkan bank yang lain yang menyodorkan bunga lebih kecil, lebih mudah kan, gak ruwet gitu. Tapi dia bilang, tapi tadi demi iman gitu. Maka saya walaupun agak susah agak ini, ya sudah, demi keberkahan. Ya itulah pertimbangannya, jangan pertimbangan semata-mata duniawi. Kalau duniawi mungkin banyak bank yang lebih. Ada sekarang misalnya bank apa itu yang nggak pakai agunan, yang berapa 50 juta atau tanpa agunan, atau mungkin bunganya lebih kecil, cuma berapa persen itu. Tapi itu jamaah sekalian, pertimbangan kita bukan itu. Pertimbangan kita adalah selamat dari laknat, pertimbangan itu. Bukan semata-mata dapat pinjaman tanpa bunga, pinjaman bunga ringan, atau bahkan ya tanpa agunan, bunga ringan, kan menarik. Hanya saja jamaah sekalian, memang di kalangan ulama ini terjadi perdebatan. Nah, ini Pak Nofri, terjadi perdebatan. Ini nggak bisa dipungkiri, terutama di Mesir. Ulama-ulama Mesir itu waktu terjadi perdebatan antara bank ini. Kalau Saudi ya hampir ya lebih monoton lah ini pendapatnya. Tahu di Mesir ini karena liberal ya, jadi pemikirannya luar biasa. Bahwa di situ ada khilaf di antara ulama. Ini bank ini sebenarnya gimana hukumnya? Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, dan lain-lain tentang riba juga, tentang bunga bank itu. Ada khilaf di antara mereka. Tapi secara umum mayoritas muslim, mayoritas ulama mengatakan bahwa bunga bank itu adalah haram. Bunga bank itu adalah haram. Cara mayoritas ulama seperti itu. Hanya nanti ada pertimbangannya, orang peminjam ini sebagai orang yang meriswah, orang yang riswah orang yang menyogok, orang mensuap itu juga kan dilaknat juga tuh, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap. Sama dengan tadi, la'anallahu riba wa akilah wa mukilah. Allah melaknat orang yang pinjam dan meminjamkan riba tadi kan. Tapi tingkat laknatnya memang berbeda. Ini pendapat ulama ya mengatakan. Dilihat dari bagaimana kedaruratan dia. Suap lah misalnya. Suap yang kita kadang-kadang, ya saya setuju maaf ya. Kadang kita misalnya di Bandung ketangkap polisi misalnya. Ini kalau pakai asli misalnya ditilang, ini kan harus ke Bandung, akhirnya kan orang nggak mau ya. Akhirnya nyuap polisi itu kan, misalnya nyuap ya sekedar nih Pak mau ngopi kan. Biasanya kan polisi juga bilang mau ditolong nggak kita gitu. Ini tetap suap ini tetap salah Pak. Ini tetap salah, walaupun nggak merugikan orang lain. Tapi suap yang seperti ini tentu dosanya berbeda dengan seorang yang menyuap hakim. Sehingga keputusan hakim itu bersikap zalim. Maaf, orang yang harusnya bebas menjadi tersangka, bersalah di penjara gitu misalnya. Artinya orang yang dari yang benar menjadi salah gitu, atau dibalik salah menjadi benar. Ini yang dosa besar seperti itu. Bayangkan kalau misalnya seorang menyuap hakim misalnya ada orang yang sebetulnya harusnya nggak di penjara nih, tapi karena hakim ini disuap lalu akhirnya di penjara. Maka selama orang itu di penjara, hakim dan yang menyuap itu dosa ya luar biasa itu zalim, dosa zalim.
Ini maaf kepada hakim dan jaksa atau jaksa lah. Misalnya tuntutannya sebenarnya harusnya cuma 3 bulan karena jaksa disuap dituntut menjadi setahun gitu. Misalnya, nah ini suap yang seperti ini Pak, yang dosa besar. Kenapa? Karena merubah dari kebenaran menjadi kebatilan atau dibalik atau menjadi kezaliman kepada orang. Berbeda dengan suap pada tadi. Kayak misalnya tadi itu namanya tidak merugikan orang lain. Kayak misalnya ada juga orang misalnya ada sebagian ulama mengatakan ada suap yang mungkin mubah-mubah saja seperti ini contoh. Ada sebagian ulama nih maaf. Ada kompetisi dalam mencari sebuah posisi misalnya penerimaan kerja. Orang ini secara faktual hasil misalnya psikotes, hasil potensi akademik dan lain-lain, dia lulus nomor 1, dia nomor 1, diterima dia nomor 1. Tapi bisik panitia penyeleksinya itu disuap gitu. Ditawarin gitu oleh orang yang nomor kelima atau nomor 4 itu supaya dia yang diterima itu. Ditawarin. Nah, ini sebagian ulama kata kalau seandainya orang yang nomor 1 tadi yang memang dia hak di situ, dia juga mensuap panitianya gitu, itu kesalahannya tidak sebesar orang penyuap hakim. Kenapa? Karena dia mengambil hak dia bukan mengambil hak orang lain. Tapi kalau orang kelima ini itu dosa besar dia. Kenapa? Karena dia mengambil hak orang lain. Nah, jadi Pak mesti sama-sama jawab ini ya, sama-sama jawab misalnya. Kalau nomor 1 tadi kan kalau dia nggak jawab diambil oleh yang 5 nih. Daripada dia ini saya suap aja misalnya panitianya. Dia mengambil hak dia. Tetap menyuap, ya tetap salah aja nama penyuapan. Tapi tidak sebesar dosanya orang yang nomor 5 tadi, yang seharusnya dia tidak dapat posisi itu, dia suap itu panitia sehingga dia dapat posisi itu misalnya, itu terlaknat. Nah, ini kira-kira Pak. Jadi dosa ya tetap dosa tapi kelasnya beda, tingkat kedaruratannya beda. Ya seperti itulah barangkali juga orang yang meminjam riba ya. Ada yang minjam riba karena betul-betul terpaksa, nggak ada lagi tempat dia Pak, bisa minjam gitu misalnya kan. Saudara nggak ada pinjaman, teman juga nggak ada pinjemin, sementara dia anaknya di rumah sakit misalnya harus dibayar misalnya seperti itu ya. Kalau nggak dibayar nanti bagaimana? Misalnya keadaan yang sangat inilah. Ya tentu Allah Maha Bijaksana dengan keputusannya ya. Artinya dia melakukan itu bukan karena untuk kemewahan. Berbeda dengan orang pinjam riba untuk beli mobil, beli motor, beli rumah, itu beda. Wallahu a'lam. Oke, baik. Sudah saya tutup kan? Itu additional session. Bapak, insya Allah udah disiapin sarapan sama Om Jaya. Jadi habis ini kita sarapan bareng di sebelah. Saya Pak. Yang buat Mas Awu. Pak. Dan pulang dulu Pak, ini udah siapin itu Bapak. Suruh.